Good people, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe channel ini apabila bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita kali ini mau ngomong tentang bagaimana membuat produk yang market fit yang part kedua. Jadi sebelumnya kita membuat produk itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai sesuai dengan keinginan owner. Nah, dalam bisnis sendiri itu ada 4 tahap step. Untuk bisnis itu bisa yang namanya running well, kita tidak tercemplung di dalamnya. Nah, saya pun juga masih setup ya, masih setup semua, masih melakukan sendiri. Tapi kita beralih dari pedagang dan pebisnis. Bedanya apa sih teman-teman pedagang dan pebisnis? Nah, pedagang itu melakukan segalanya sendiri, mulai dari perencanaan, kemudian melaksanakan, kemudian sampai menjual produknya, sampai evaluasi produk, semua bisnisnya dievaluasi mulai dari produknya, operasionalnya, kualitasnya, and everything. Nah, sudah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu dilakukan oleh pedagang. Sedangkan seorang bisnis itu di level tatanan strategik, dia bagaimana mengembangkan sebuah bisnisnya. Sedangkan kerjaan tadi dia mulai dari perencanaan, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan penjualan produk, sampai evaluasi dari bisnisnya itu dilakukan oleh orang lain. Tapi itu jauh tahapnya. Ada 4 tahap untuk sampai tadi melakukan otomasi bisnis. Yang pertama adalah kita dalam membuat perencanaan bisnis, yaitu pertama adalah membuat yang namanya business plan. Kita membuat perencanaan dulu nih, bisnisnya kita tuh mau kemana sih, ada nggak sih orang yang membutuhkan dari produk layanan kita. Nah itu kita mesti identifikasi dengan menggunakan buyer persona dan bisnis model canvassing. Caranya gimana? Tunggu channel-channel saya berikutnya. Oke, yang kedua, setelah kita membuat perencanaan dengan business plan, yang kedua adalah kita membuat yang namanya research development tentang produk. Nah ini terkait dengan yang video saya part pertama, bagaimana membuat yang namanya produk yang market fit, jadi sesuai dengan kebutuhan bukan dari keinginan owner. Nah dalam langkah yang kedua ini, dalam melakukan membuat produk, kita selalu melakukan namanya research development. Ini gagal, ini salah, terus kemudian kita mengetahui dari keinginan pelanggan itu seperti apa sih keinginannya. Kalau dia hanya sekali 2 kali beli, itu bukan customer loyal teman-teman, itu lebih pada customer yang benar-benar ingin merasakan produk kita. Tapi setelah dia merasakan, habis itu hit and run, terus dia menghilang, itu bukan yang namanya customer loyal. Jadi teman-teman harus membuat produk yang sesuai dengan market, sesuai dengan problem solve mereka. Yang ketiga, setelah kita launching produk, yang ketiga adalah kita membuat yang namanya SOP. Kemudian di situ ada SOP, kemudian ada instruksi kerja di situ. Kemudian kita mulai yang namanya rekrut tim, rekrut, kemudian kita training, seperti itu. Kita di tahap ketiga ini. Tapi sebelum masuk ke tahapan 3 ini, lebih kepada kita membuat yang namanya bisnis ini bisa sustain, bertahan dulu. Apalagi di era pandemi ini, saya mau buka bisnis juga, yaitu paket delivery sayur buah teman-teman. Itu bisa bertahan aja selama 1 tahun, itu jadi that's good. Dan biasanya bisnis itu bertahan lebih dari 3 tahun, itu baru bisa kita buatnya otomatisasi 3-5 tahun. Oke teman-teman, ini salah satu produk yang saya buat, yaitu produk tentang kesehatan. Teman-teman bisa langsung follow ya. Jadi ini mengandung yang namanya benar-benar cold press juice, namanya produknya cold press juice. Bagaimana kita benar-benar buat produk yang sesuai dengan masalah yang ada di pelanggan ya. Mereka sering sakit, stroke dan lain sebagainya, itu karena makanan. Tapi dengan minum ini yang benar-benar sari dari sayuran organik, buah yang kita pilih dengan kualitas yang baik, otomatis bisa menjadi detox untuk bisa menjadi kesehatan gaya hidup orang ke depannya. Apalagi di era pandemi ini cocok sekali buat Anda. Jangan lupa follow Instagramnya @padesaya atau padesaya katalog. Oke teman-teman, kembali lagi ke sharing saya. Setelah merekrut tim, kemudian membuat SOP, langkah keempat adalah scale up bisnis. Baru kita membuat scale up bisnis. Nah sebelum itu terjadi, kita harus mesti membuat bisnis ini sustain. Paling nggak untuk revenue berapa, target berapa. Kemudian kita sudah bisa merekrut 1 pegawai, menggaji 1 pegawai. Kemudian kita bisa melakukan sesuatu hal yang lain, bisa memikir hal yang lain. Nah itu siap-siap teman-teman untuk membuat SOP, kemudian merekrut tim, mentrainingnya sampai dia jadi. Kemudian kita baru setelah semuanya tertata rapi, baru kita scale up bisnis ini mau up ke apa, lebih tinggi lagi targetnya, revenue-nya, seperti itu teman-teman. Oke, ada 4 hal ketika membangun bisnis teman-teman.
Yang pertama teman-teman harus membuat business plan, yang kedua teman-teman harus membuat yang namanya produk, research development program, produk. Yang ketiga teman-teman mulai merekrut dan training tim, membuat SOP. Yang keempat teman-teman melakukan scale up business. Itulah 4 langkah melakukan yang namanya melakukan yang namanya pembuatan bisnis, mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi. Nah, setiap tahapnya seperti apa nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan share untuk video ini apabila bermanfaat. Terima kasih teman-teman.